lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru, ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, hari ini saya kedatangan tamu di luar rencana awal, yaitu biasanya kita ngomongin bisnis, biasanya kita ngomongin tentang keuangan, bosen. Saya hari ini mau ngomong sesuatu yang lebih ringan, tapi sesuatu yang pasti bermanfaat khususnya untuk generasi milenial. Apa itu? Yaitu bagaimana caranya sukses jadi YouTuber. Nah, tamu kita hari ini seorang anak muda spesial. Dia YouTuber asli dari Bali. Kontennya keren-keren, khususnya untuk anak-anak. Kali ini mungkin dia coba nyari konsepnya untuk anak-anak. Dia adalah Yudis Ardana. Halo. Selamat datang, brother. Halo. Di acara Ngopi Seru. Terima kasih. Nah, bro, kalau di acara Ngopi Seru sebelum kita ngobrol lebih jauh, itu ada ritualnya. Ritualnya ya? Yaitu kita tos ngopi. Tos ngopi. Oke. Sahabat Seruput, gue ceritain rasanya aja ya. Oke. Thank you, Bro Yudis. Saya yang thank you. Udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan nggak? Nah, di Ngopi Seru itu para penontonnya kita sebutnya sahabat seruput, bro. Sahabat seruput, oke. Iya. Lucu namanya, unik ya, unik. Nah, jadi Bro Yudis, acara kenapa Bro Yudis kita minta untuk kesediaannya jadi bintang tamu? Jadi banyak netizen dari sahabat seruput itu nanyain, bisa nggak ngambil konten bintang tamunya anak muda, tapi usahanya di industri kreatif. Mikir dah gua industri kreatif, men. Yang lagi hits sekarang apa? Oh, YouTube. Nah, makanya coba tim kita searching dan kemudian kita lihat siapa nih YouTuber yang ada di Bali nih. Karena kalau kita ke Jakarta kejauhan, bro. Lagi corona, ya kan? Akhirnya dapat nama Yudis Ardana. Kita thank you banget, bro, mau datang di acara Ngopi Seru. Ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman sahabat seruput? Ya, mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Yudis Ardana. Ini aku mau terima kasih dulu sudah di-invite di video ini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan nanti mungkin ada yang berguna lah, bisa diambil sama sahabat seruput, itu aja sih. Yes. Oke, Bro Yudis, nggak perlu panjang lebar. Gue mau nanya nih. Kita coba untuk flashback ke belakang. Gimana sih awalnya lu tuh mutusin sebuah profesi menjadi seorang YouTuber? Karena gue yakin banget saat lu pertama kali mutusin pasti lu galau nih, yakin nggak nih di bidang ini masa depan gue cerah gitu loh. Ya, banyak sih pertimbangannya. Pertama, saya tuh dulu kerjaannya adalah seorang magician. Lu pesulap? Betul, dulu ya. Di Magic itu portofolio yang paling bagus itu adalah dalam bentuk video. Yes. Ya, karena kalau nggak, ibaratnya gini, ada orang yang ngaku bisa perform magic, tapi dia hanya ngasih lihat foto. Emang kita percaya gitu? Nggak bisa dong. Harus, lu bisa apa? Kasih lihat, wih burungnya bisa hilang, wih sapu tangan jadi bunga. Itu dalam bentuk video gitu loh. Nah, jadi kalau mau maju di sulap, harus lewat video. Pada saat itu platformnya YouTube. Itu salah satu alasan. Yang kedua, pada waktu saya masuk tahun 2016, itu saya lihat beberapa YouTuber yang sudah nasional, itu benar-benar ngerubah kehidupan mereka gitu loh. Saya manggilnya apa sih, Rio atau apa? Rio. Rio aja ya? Umur gua sama lu nggak beda jauh. Okay. Jadi waktu itu, tahun 2016 ketika aku mutusin, buat sulap di YouTube, itu aku sambil nonton YouTuber-YouTuber nasional, mereka tuh kehidupannya berubah banget. Udah kayak artis TV gitu. Saya dulu kiblatnya tuh ngelihat TV. Saya tuh ngelihat Deddy Corbuzier, Romy Rafael, Denny Darko, kayak gitu. Itu susah banget, mau maju tuh harus lewat TV, dan kita nggak mungkin lewat TV. Nggak mungkin. Nah, teman-teman ini lewat YouTube pun bisa maju gitu. Saya bilang, wah ini peluang gitu loh, lewat YouTube peluang. Jadi awalnya mau majukan sulap dalam bentuk portofolio video. Yang kedua saya lihat peluang YouTube ini bisa seperti TV loh impact-nya. Ngerubah orang jadi terkenal, ngerubah orang dapat kehidupan ekonominya jadi lebih baik. Dan sebagainya lah, diundang sana-sini. Terus pertimbangan ketiga saya akhirnya riset ngelihat ke luar negeri dong. YouTuber di luar negeri itu bisa hidup nggak sih gitu? Dan jawabannya pada saat itu bisa banget. Bisa banget? Bisa banget. Tahun 2016 saya riset YouTuber luar negeri yang berhasil, itu semua udah punya mobil sport, bisa beli rumah, kayak gitu-gitu. Akhirnya, wah ini sesuatu yang baru dan kayaknya bakalan jalan di Indonesia. Terutama dia tuh hubungannya sama user internet. Gitu. Jadi
user internet tuh di negara-negara Indonesia, India itu lagi meningkat Lagi terus. booming, Betul. pelan-pelan usernya Ya, naik. artinya apa? Penontonnya akan bertambah. Iya, justru yang nonton TV makin berkurang. Betul. Akhirnya ya udah saya putusin jalan. Nah, bro, pertama kali 2016, oke, lu mutusin, oke, gue mau jadi YouTuber. Yang pertama kali terpikir konten apa yang lebih? Yang pertama kali pasti sulap. Oh, sulap. Nah, sampai teman-teman sahabat seruput kalau cek channel aku di Yudi Sardana itu mungkin 15-20 video pertama saya tuh full sulap. Sulap. Sulap semua. Nah, Gitu. mulai pertama sendiri atau langsung udah punya tim? Kalau kayak gue nih beruntung, gue punya tim udah ada langsung mulai. Perjuangan seorang Yudis pertama mulai gimana? Saya mulai YouTube itu nggak bisa ngedit. Lu nggak bisa ngedit? Nggak bisa ngedit. Oke. Nah, sekarang kalau sulap itu yang tren dulu adalah street magic pada saat itu. Oke. Semacam David Blaine dan sebagainya. Jadi kita kalau lagi perform nggak bisa saya yang syuting juga. Ya. Ya, pasti harus butuh kameramen. Akhirnya pada waktu itu dimulai saya meng-hire satu orang. Untuk bantu jadi tim lo. Iya, dia jadi kameramen. Ibaratnya dia nge-shoot, setelah selesai dia juga yang ngeditin gitu. Jadi nge-hire satu orang. Itu sampai 15 videoan. Nah, yang menarik adalah hari itu lu mutusin jadi YouTuber. Gue yakin keluarga lu pasti bingung. Iya, Nih iya. anak gue mau jadi apa nih? Ya kan? Betul. Benar nggak? Iya, Bang. Lu akhirnya gimana ngeyakinin mereka hari itu? Atau lu oke, gue tetap jalan? Oke, aku cerita itu sebentar ya. Aku mundur sedikit. Tadi Oke. aku dibilang tahun 2016 mutusin jadi YouTuber, sebenarnya belum loh. Oke. Itu kan masih Tetap magician? Iya, awal-awal masih coba-coba gitu kan. Aku bener-bener fix menyatakan diri aku adalah YouTuber, content creator itu di awal 2018. Oh. Jadi Februari 2018. Situ saya mengakui bahwa saya adalah content creator, saya adalah YouTuber di awal 2018. Jadi ada 2 tahun dulu perjalanan sampai di titik wah ini bener-bener bisa jadi income. Gitu. Nah, sekarang aku jawab tadi gimana ngeyakininnya. Iya. Oke, ngeyakininnya tuh sangat susah banget. Apalagi konten 2 tahun pertama saya tuh prank. Oke. Saya kuliah 2 kali, saya lulus sarjana desain grafis, sarjana hukum. Orang tua saya lihat saya kerjanya ngapain? Ngerjain orang, ngejailin orang, narik-narik ulang mainan, saya nyamar jadi pocong, ya kan? Lu pernah? Pernah saya juga nyamar jadi Gila, pocong, oke. pokoknya ngerjain bule gitu. Apa aja dulu saya lakuin waktu zaman prank. Oke. Nah itu orang tua pusing ngeliat saya. Nah caranya gimana? Pelan-pelan kita kasih lihat hal-hal yang benernya, yang positif. Contoh, pada saat itu Kaesang itu anak presiden. Iya. Dia jadi YouTuber. Oke. Kita bilang, Mah, Pah, Kaesang loh jadi YouTuber. Anak presiden Anak aja jadi loh YouTuber. Oke. Terus saya kasih lihat lagi yang lain. Waktu itu Basuki Cahayapurnama buat channel YouTube. Pernah waktu itu tahun berapa ya, dia keluar dari penjara, dia buat channel YouTube sama anaknya gitu. Nih, Ahok buat YouTube loh, Pak. Kasih lihat lagi. Terus banyak juga orang-orang yang lain saya kasih lihat. Ini loh, si artis ini, Raffi Ahmad buat YouTube loh, Pak. Artinya ini nih something gitu loh. Oh, di situ akhirnya orang tua mikir, ya udah dah, terserah lu udah kita jalanin. buka pelan-pelan, itu susah itu. Nah, bro, oke. Pada saat pertama lu memutusin jadi YouTuber, itu ada fase lu selama 2 tahun tuh lu pasti nyari konsep. Betul. Sampai akhirnya finally 2018 official lu bilang I'm the YouTuber. Hari itu gimana sih lu bisa menentukan gue mau ngangkat konten ini nih yang lagi kayaknya bakal hits nih? Karena banyak orang mau jadi YouTuber tapi nggak gampang untuk viral loh kontennya. Gimana cara seorang Yudi Sardana bisa, wih kayaknya gue tahu nih gue harus bikin ini. Kalau saya itu sebenarnya mengalir, nggak direncanakan. Jadi sampai hari ini, oke kita upload kids atau keseruanan itu juga nggak direncanakan. Jadi awalnya yang kita plan adalah sulap. Yang benar-benar saya mulai masuk YouTube itu kan di sulap. Nah di sulap itu kan susah, kita produksi konten sulap yang tiap hari itu susah. Susah. Ya, susah. karena sulap itu ilmunya, triknya kita beli mahal banget. Kita beli mahal. Jadi trik-trik sulap itu kan diperjualbelikan. Kita beli satu trik itu mahal. Setelah itu latihannya, belajarnya itu berbulan-bulan. Oh. Ya kan kita harus latihan dulu sampai ahli memainkan trik itu baru bisa diperformkan. Nah itu kan makan waktu. Nggak bisa nih kita bertahan di sulap. Saya putar otak, kita riset yang tren pada saat itu tahun 2016 di dunia, bukan di Indonesia ya, adalah prank. Pada saat itu di dunia itu nama-nama mungkin sahabat seruput kalau search ya, ada nama seperti Roman Atwood, Fuzitube, gue tahu tuh. Fuzitube, terus ada Vitali, pokoknya banyak dulu
YouTuber prank di luar negeri itu sukses. Oke. Nah itu belum ada di Indonesia pada saat itu. Berarti waktu itu makanya lo ngambil konsepnya adalah prank. Nah pada saat itu tuh masih bagus. Kalau sekarang pranknya udah Enggak, ngawur-ngawur. jangan. Sudah terlalu rusak. Gitu. Jangan Nah, ditiru. dari situ itu mengalir ya trennya prank, ya udah coba kita buat prank. Di situ bagus. 2 tahun berjalan tapi saya jujur ya secara naluri dan secara income kurang bagus. Artinya apa? AdSense penghasilannya dari YouTuber prank itu sangat jauh di bawah YouTuber lain, dan juga secara naluri apa? Semakin besar kita, saya di 1 juta subscribers misalkan, itu udah nggak ngerasa content creator. Saya kayak maling. Soalnya kita kalau syuting prank itu harus sembunyi-sembunyi. Ya kan? Kita kan pasang hidden cam kan? Iya. Hidden cam di mall, di taman-taman gitu, sembunyi di belakang pohon kameramenku. Kita nggak kayak professional worker gitu. Jadi nalurinya tuh, wah ini bukan content creator nih gitu. Akhirnya itu yang ngerubah lu naikin level, gue harus coba berbuat sesuatu yang lebih lain. Yang berbeda. Gue nanya pendapatan sekarang. Gue to the point, nanya pendapatan. Oke. Hitungannya tuh per minggu, per bulan, atau apa biasanya dia transfer ke Wah, padahal ini Rio kan ada channelnya juga nih. Itu gue biar belajar, kan gue biar belajar. Ya jadi YouTube itu pertama kali banget ada syarat harus minimum 100 US dollar. Oke. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai itu biasanya dapat dolarnya kecil kan, kayak $3, $4. Nanti udah, kok nggak dapat income sih udah 2 bulan nih upload video gitu. Iya. Belum bisa, jadi minimum kan harus 100 USD kan. Iya. Nah, berikutnya kalau sudah makin besar, udah pasti di atas 100 USD, dapatnya tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan. Di Yudis dapat tiap bulan. Ya kayak orang kerja digaji aja, upload dapat duit, nggak upload nggak digaji gitu aja. Sampai bisa beli Alphard nih. Nah, yang lain belinya lebih banyak lagi. Nah, range-nya berapa? Kalau range itu susah jawab ya, soalnya dia kan berubah terus tiap bulan. Oke. Tergantung views-nya. 100 ada? Iya nggak tahu Pak, tergantung views-nya Pak. Sahabat seruput ya. Nggak mau cerita dia. Tergantung, ya. nggak, itu semua tergantung views. Kalau kita meskipun 10 juta subscriber nggak upload, nggak ada views, nggak nyampe 100 juta pun nggak akan dapat. Nggak akan dapat kalau memang views-nya kecil. Tapi kalau views-nya gede, ini nggak ngomong Yudis. Iya. Kalau kita ngomongnya dari umumnya YouTuber top 10. Oke. Rata-rata itu sebulannya bisa berapa? Ya ratusan. Terkecil, ratusan juta. Ratusan juta. Miliar nyampe juga? Menurut Ratusan. aku sih belum, kalau di Indonesia belum. Di Indonesia Ratusan belum juta bisa ya? sampai miliar. Oh, berarti kalau waktu dulu ada yang bilang YouTuber berpenghasilan miliaran Itu per bohong. bulan, Itu kan itu hanya mereka mengangkat. ngarang, iya. Karena mereka hanya berdasarkan dari salah satu website lah biasanya kan gitu. Kecuali ada website atau sponsor yang memakai. Nah, justru bisnisnya di situ. Itu maksud gua. Misalkan nih kopi nih ya, ngopi seru tiba-tiba ada kopi apa yang Mungkin nah, ada itu. kopi yang mau pasang di sini, Bro. Nah, mungkin ada kopi yang mau masang di sini, kayak gitu Iya. baru dapatnya. Ya, itu Gede. bisnis kita. Jadi kita punya, saya sekarang punya tim manajemen. Ada juga kan, saya ada 11 orang, ada Yes. 2 orang tim manajemen. Kerjanya di bagian bisnis. Jadi yang kita upload YouTube hanya mendapatkan AdSense. Ibaratnya itu uang dapurnya gitu. Ya, itu penghasilan tetapnya. Ya, tapi secara bisnis itu dari yang tadi salah satunya Rio sebutkan itu. Kita jual macam-macam. Ada yang namanya product placement, ada lagi pre-roll, ada endorsement, ada banyak. Nah, ntar gue mau nanya Ya. gitu. Ada pertanyaan nih, Dis, dari sahabat seruput. Gue bacain, jadi ya. Ya. Nah, ini pertanyaan netizennya nih. Dari IGB Oke Pramarta. Dia nanya gini. Bro Yudis, gimana caranya membuat tim loyal, selalu kreatif nyari ide atau konten baru, sehingga tiap hari bisa syuting untuk beberapa episode? Supaya bikin loyal. Iya, dia rela dying dah buat lu, mati-matian bantuin lu bisa tetap setia, bantuin lu konsisten. Oh, kalau ini mah kayaknya Pak Rio lebih ahli yang jawab ini. Pasti ujungnya tim dan kesejahteraan. staff, iya, tim dan staffnya Pak Rio jauh lebih banyak daripada saya. Ya, jadi intinya kesejahteraannya. Kalau gajinya bagus, cocok ya, oke lah. Nah, itu nanti cek aja ya. Mungkin teman-teman kalau kepo gitu, Hah? YouTuber lain itu timnya gonta-ganti pasti gitu. Oh, Kalau di saya lumayan lah, mereka semua awet. bosnya baik soalnya. Bosnya baik. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kayaknya calon YouTuber tapi guru sensei taekwondo nih. Butuh berapa kru sih dari Raymondson Antonio, namanya keren, Raymondson Antonio.
Bro Yudis butuh berapa kru untuk membuat sebuah video? Terus yang kedua pertanyaannya, gimana cara memaksimalkan bisnis jasa? Saya punya sekolah taekwondo untuk anak-anak, bisa nggak masuk YouTube? Oke. Nah itu dua pertanyaan. Iya. Gimana tuh bro? Yang pertama dulu deh. Berapa orang krunya? Kalau saya hari ini kalau saya hari ini ada 10 ya kan, tadi termasuk saya jadi 11. Tapi kalau di YouTube itu mulai dari sendiri bisa loh. Bisa dong kan. YouTube aja tagline-nya tuh broadcast yourself. Jadi sendiri aja gitu, tinggal pasang tripod kayak gini kan, kita taruh tripod, kamera, tinggal di flip, beli aja yang bisa nge-flip gitu. Beli kamera yang bisa nge-flip layarnya. Sudah record, kita ngomong sendiri selesai matikan sendiri kan bisa kan. Basicnya bisa, satu orang pun bisa one man show. Gitu. Banyak kok teman-teman kita mulai YouTuber gaming dan vlog yang kayak di kamar itu sendiri gitu. Cuman kalau saya dari awal karena nggak bisa ngedit dan harus di-syutingin, saya mulainya satu orang yang saya jadi berdua gitu. Itu awalnya tuh. Kalau hari ini mah banyak supaya cepet. Terus tadi tuh kalau dia tuh kayaknya dia mirip sama lu deh. Lu dulu magician. Tapi dia bilang tadi gue punya sekolah taekwondo nih. Gue mau mungkin dia pengen punya murid sekarang karena Covid belajar online. Gerakan taekwondo tapi lewat YouTube. Jawabannya sangat bisa. Karena saya percaya banget sekarang itu semua yang akan maju, yang akan berkembang adalah yang online. Jadi YouTube ini salah satu media online, salah satunya. Nah, masih banyak bisnis. Sekarang kita ngomong bisnis. YouTuber udah. Tapi tadi Bro Yudis sempat singgung, ya kalau pendapatan dari AdSense atau iklan ya untuk minimal operasional jalan lah. Tapi ada bisnis yang lain ternyata di dalam sana. Lu bisa jualan online baju, merchandise dan lain-lain. Gue sempet research, lu punya toko online lewat IG, ya kan? Terus lu juga jualan lewat platform online kayak Tokopedia dan segala macam lah. Lu kok akhirnya bisa mikirin ke sana juga? Karena memang YouTube itu dibangun tujuannya untuk itu, media gitu kan. Jadi sebenarnya gambaran besarnya adalah bisnisnya ke sana. Bisnis betul. Jadi adalah arahnya nanti semua ke bisnis. Semuanya ke bisnis. Sekarang udah lumayan nggak omsetnya? Lumayan. Saya jual ini kan, merchandise. Ini mantap. YDST, ya kan? Ada banyak. Boleh beli sahabat seruput yang mau apa nama ininya, IG-nya atau toko online-nya? Kalau di Instagram @ydst.id. @ydst.id. Lu cari dah bagus-bagus barang gue sempet lihat tadi. Nah, sekarang bro, gini posisinya. Lu sekarang kontennya adalah keseruan. Keseruan itu kebanyakan ke anak-anak yang gue lihat. Happy, anak aku suka banget nonton, termasuk anak gue juga sekarang udah mulai kepoin Yudis Ardana. Biasanya sih yang dari luar negeri. Kok lu bisa mutusinnya ke sana? Lu ngelihatnya apa sampai kamu mutusin ke sana? Sebenarnya tuh aku nggak sengaja juga. Jadi konten saya tuh nggak ditujukan untuk anak-anak. Mungkin personality saya, pembawaan saya. Jadi lu ceria. Jadi anak-anak lebih suka gitu. Dan juga di channel saya tuh saya berusaha nggak ada ngomong kasar. Jadi orang tua tuh seneng. Banyak banget yang nge-DM terima kasih Mas Yudis ya, soalnya kata-katanya baik. Jadi anak saya biarin nonton channelnya Mas kayak gitu-gitu. Saya memang nggak menargetkan penonton saya akan anak-anak, enggak. Cuman lebih banyak menonton anak-anak sekarang dari SD SMP banyak. Jadi lu biarin aja mengalir, ternyata ujungnya ke anak-anak. Iya, nggak masalah sih. Ini kalau ngomong hari ini Covid, sekolah pada libur nih bro, anak-anak. Naik nggak viewersnya? Naik nggak jam orang? Watch hour-nya. Gue jadi tahu juga nih gara-gara gue bikin beginian nih. Iya bener, watch time, watch hour. Naik nggak? Lumayan naik. Lumayan ya? Berarti kalau lu bilang ke depan, yang lu bikin yang hari ini dengan tema keseruan, masih akan terus booming? Belum tentu, belum tahu. Tapi kalau saya bilang sih kita harus develop terus. Kalau saya nanti pasti akan bergeser. Ibaratnya saya udah nikah, nanti akan punya anak, akan bergeser pasti jadi family lain. Family itu udah kayak Raffi Ahmad, Baim Wong udah masuk family sekarang. Makanya kayaknya pembahasannya kalau acaranya Rans tuh punya Raffi Ahmad tentang ngebahas keluarga. Betul. Nanti masak, nanti anak ngapain gitu. Nanti mungkin arahnya akan. Nah, ini satu nih penting. Kadang kalau awal ngelihat tergantung sudut pandang sih. Kontennya lu jadi kalau anak-anak ngeliat kayaknya bagus banget, lucu, tapi kalau orang dewasa bilang,
Ya. nggak kualitas banget sih. Iya, iya. Sorry loh, tapi Iya. sebenarnya keren sih. Nah, gimana sih kita menentukannya untuk teman-teman yang kalau mau jadi YouTuber, ya kan? Garis-garis batasannya pada saat lo membuat konten, biar jangan sampai satu bikin orang susah, ngeresehin orang demi ngejar yang namanya viewers, atau ya ada manfaatnya lah. Tapi kadang Iya. mungkin bisa nggak dapat duit dari sana. Atau Iya. bagaimana menurut pandangan Yudis? Nah, itu balik lagi ke yang tadi kita sempat ngobrol, idealisme. Kalau memang kita idealis kita adalah orang yang positif, kita buat karya yang positif, tapi itu dia rintangannya susah berkembangnya. Bisa berubah. Ya, kalau saya sih kebetulan ya syukur ya, saya tuh dari keluarga yang baik, artinya terus saya sekolah, saya benar-benar saya belajar, jadi saya paham lah teori-teori etika, moral dan sebagainya. Gitu. Jadi Di sekolah 2, desain hukum juga. ya, jadi tahulah batasan-batasan, kita nggak bisa melanggar yang norma-norma hukum, norma etika gitu, nggak boleh. 5-10 tahun ke depan tetap firm jadi YouTuber, Mungkin nggak as a YouTuber, tapi saya masih akan di entertain. kan tetap di entertain. Ya, saya udah lumayan lama sih dari sulap itu tahun 2012 sampai sekarang. Masih akan di entertain. Kiblat saya tuh seperti Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad. Mereka tetap base-nya in entertain, tapi model bisnisnya tuh bisa macam-macam. Nanti ada YouTube ikut YouTube, ada TV mungkin ikut TV, atau ada apa ikut aja. Lu udah 4 tahun, momen terberat lu apa sih? Yang pernah selama lu menjalani ini, atau pengalaman terberat lu sampai akhirnya lu sempat memikir, kayaknya gua pernah nggak kepikir quit? Sempet pada saat momen apa? Kalau quit beneran saya nggak pernah. Good. Saya masih terus mau maju. Impian saya masih banyak, cita-citanya masih banyak. Tapi kalau jenuh itu yang sering. Jenuh sering. Kalau jenuh sering. Terus momen terberat lu selama Dulu- jadi YouTuber? Iya, Apa kalau pada saat ngeprank? iya betul. Pada saat saya prank itu Susah banget kan? susah sampai di titik-titik jenuh sampai akhirnya pindah konten itu, sempat saya lama nggak upload itu. Bisa kayak 2 minggu upload 1 gitu. Karena masih jenuh aja gitu. Sampai akhirnya menemukan, saya tuh sebenarnya waktu perpindahan switchingnya tuh ke eksperimen. Gue sempet lihat, Iya. Mentos sama Betul, Coca-Cola. ya dari situ. Ketika itu works, ya udah saya lanjutkan sampai sekarang. Dari situ pada waktu itu prank berakhir, saya coba segala macam konten, reaction, game. Tapi Saya gue upload. juga ada game bro. Lu memang memisahkan kanal-kanalnya. Khusus game aja saya pisahkan. Gue lihat udah mulai pelan-pelan ada subscriber baru di sana. Ya, tapi belum begitu berjalan. Tapi itu memang khusus lu bikin. Ya, kalau itu kan coba-coba peluang. Kita lihat YouTuber lain main game itu enak, syutingnya di rumah, nggak perlu kru, nggak perlu tim, lampu udah di set, kamera udah di set, tiap hari ya di situ aja. Income-nya gede ya. Jadinya saya coba peluang, tapi belum begitu works di saya. Berarti kalau gue boleh simpulin, seorang Yudis Ardana akan selalu coba mencari hal yang baru, apa yang lagi update sekarang di luar, lu akan coba keep up. Ya, saya akan coba. Keren. Terakhir bro, Siap. 3 hal gue nanya nih dari pribadi lu. Kasih tahu ke sahabat seruput netizen. Apa sih yang dia harus dilakukan tipsnya untuk jadi seorang YouTuber sukses? Menurut gue gini, lu tuh sukses, tapi relatif. Orang kan masing-masing melihat seseorang, mungkin dia lihat yang top 10 segini, tapi menurut gua lu posisi di Bali. Mungkin kalau di Jakarta lu lebih Betul, hebat lagi karena betul. posisi itu menentuin banget. Ya, itu gitu loh. itu masuk akal. Saya tuh sering banget berpikir apa kita pindah ke Jakarta, tapi saya memutuskan tidak. Jangan, Saya akan quality stay of di life-nya Bali. lu enakan di sini. Betul, Gua udah itu bilang, dia. gua Quality udah of bilang. life ya, di Bali beda banget. Nah, kita nih anak daerah nih bro. Nah, makanya gue tanya 3 hal versi lu, ya kan? Untuk teman-teman sahabat seruput khususnya generasi milenial belajar kalau mau jadi YouTuber apa sih? Kita nih anak daerah, apa yang harus kita bikin? Oke, pertama Pertama, karakter kalau saya bilang. oke. Yang mungkin istilahnya Pak Rio itu apa tadi, personal branding dan Iya. sebagainya ya. Jadi kita tuh harus bikin diri kita, channel kita tuh beda sama channel lain. Banyak banget teman-teman yang buat channel, mereka tuh ikut sama idolanya gitu. Gak jadi dirinya dia ya? Iya, Oke, ngerti gue maksud lu. Persis banget itu, jadinya dia gayanya ngomong ini si idolanya, dia buat channel ngomongnya sama, openingnya sama, nggak bisa. Kita harus buat karakter kita sendiri, branding kita sendiri yang mencirikan kita. Kenapa orang nonton kita? Mending orang nonton dia dong kan? Iya. Kalau sama gayanya, jadi kita harus beda. Itu dia. Banyak sekali yang terjebak, mereka belum paham bagaimana cara membangun karakter yang berbeda. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, mungkin konsistensi upload sih.
Kayak tadi Mario sempat bilang upload 20 belum ada impact-nya buat channelnya. Memang belum, harus terus-terusan. Makanya mungkin diuji di 200 video, saya yakin pasti maju. Oke. Gue dapat pencerahan. Ya, Ketika- harus struggle di 200 video pertama itu berat, tapi pasti setelah itu establish. Gitu. Yang ketiga, kalau saya pribadi, saya berusaha menasionalkan diri. Memang saya ada di Bali, saya orang Bali, saya tinggalnya di Bali, timnya semua di Bali. tapi konten untuk Iya, satu Indonesia. betul, sehingga saya dapat penonton yang jauh lebih luas. Gitu. Saya berusaha gitu, makanya judul saya tuh semua bahasa Indonesia. Banyak sekali yang bilang, Kak coba ngomong bahasa Bali Kak, bisa, saya bisa bahasa Bali, tapi penonton kita tuh di seluruh Indonesia. Bahkan mayoritas, 70% penonton saya tuh di Jakarta. Jadi Gua kita, bilang, kalau pindah Jakarta terus gila ya kan lagi. kita kan bersaingnya Iya. melawan YouTuber nasional, Yes. melawan entertainer nasional. Tapi kita di Bali kan nggak masalah karena secara online kita kerjanya semua pakai internet, ada klien, ada iklan, brand pun juga akan lewat by email, by phone, nggak ada masalah gitu. Ya, lumayan lah hari ini. Ya jadi kita itu sih tipsnya dari saya. Kalau saya sih strugglingnya Indonesia lah gitu, nasional. Terakhir bro, benar-benar terakhir. Pertanyaan gue satu, jadi YouTuber itu bisa sukses masa depannya secara ekonomi? Sampai 5 tahun ke depan ya, Sampai 5 tahun ke depan? Iya. Habis itu kita nggak tahu. belum tahu. Soalnya saya lihat dari internasional, YouTuber itu 10 tahun masih sangat jaya usianya. Oke, thank you bro untuk waktunya. Kita tutup Tos Ngopi. Sip. Gua doain selalu sukses untuk Sama-sama, Yudis amin. Ardana Terima dan kasih. YouTube channelnya. Ya, demikianlah sahabat seruput interview hari ini dalam acara Ngopi Seru bersama bintang tamu Yudis Ardana. Semoga sahabat seruput mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan dari acara hari ini. Terakhir saya ingetin, lihat yang ada di bawah ini, subscribe YouTube channel Rio Christian. Ditunggu like dan ditunggu komennya untuk setiap episode yang sudah tayang di dalam acara Ngopi Seru. Sampai jumpa.